Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, selamat berjumpa lagi bersama Ustadz. Kali ini, oh ya, sebelumnya bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian masih dalam naungan kesehatan, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada kesempatan kali ini, di pertemuan kedua ini, kemarin Ustadz pada pertemuan pertama sudah memberikan penjelasan sedikit mengenai Microsoft Word terkait dengan mengatur kertas atau back setup, mengatur back. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan beberapa alat atau beberapa menu yang ada di Microsoft Word. Nah, di sini Ustadz akan bikin sesimpel mungkin biar kalian nggak bosen, paling nggak 10 menit itu video sudah kelar gitu. Kita yang penting pelan dan mudah dipahami. Nah, perlu dipahami untuk Microsoft Word kemarin kalian sudah bisa cara membukanya bisa dari sini, bisa double klik dari sini dan macam-macam. Ustadz nggak fokus ke situ, tapi pada intinya kalian bisa buka Microsoft Word di sini. Nah, ini adalah tampilan awal Microsoft Word. Ini ada menu Home, Insert, Back Layout. Ini ada macam-macam ya. Dan menu-menu ini itu semuanya itu berfungsi dan bermanfaat, cuman memang terkadang kita bukan nggak fokus, jarang menggunakan beberapa menu-menu yang telah disediakan oleh Microsoft Word ini. Padahal Microsoft Word itu sudah memberikan ya secara fitur itu lengkap, ada translate, ada language, ada dan macam-macam. Nah, nanti kita akan belajar ke arah situ ke depannya. Nah, yang sering kita gunakan mungkin di ini ya, di menu home di sini, dan biasanya insert, back layout. Nah, umum. Kalau sudah ke sini, mailing dan lain-lain mungkin agak jarang. Nah, di kesempatan ini Ustadz akan memberikan tahu di sini ada paste, cut, copy, format pointer dan teks dan yang lain. Nah, sedikit Ustadz akan memberitahukan terkait dengan nih ya. Kita akan main di sini. Kita contohkan, kita akan tulis SMP Boarding School Putra Harapan. Nah, ya mungkin sebagian sudah banyak yang tahu di sini fungsinya adalah ini untuk mengganti teks. Berarti teks tipe teks ini adalah namanya Calibri ini ya. Nah, misalkan kalian nggak suka dengan fontnya, jenis fontnya, kalian bisa klik di sini dan contoh Ustadz mau mengganti dengan Arial, otomatis fontnya itu akan berubah seperti ini. Ada beberapa cara untuk ini ya, namanya ngeblok. Kalau nggak diblok walaupun diganti itu nggak mungkin berubah. Jadi syaratnya itu yang pertama adalah diblok. Diblok itu dengan cara yang pertama menekan, karena Ustadz pakai mouse ya, menekan klik kiri, ditahan, terus digeser sampai kepada tulisan yang kita inginkan. Itu seperti itu. Atau yang kedua bisa ditekan shift, terus kursor arah panah ke kanan. Ini bisa seperti ini. Itu seperti ini. Ini bisa milih ya, arah kursor ke kanan. Terus kalau misalkan nggak bisa juga, saya pengen langsung, berarti Ctrl A, CTRL plus A, itu untuk memblok keseluruhan. Nanti bisa diganti Arial, balon dan yang lain-lain, itu sesuai selera ya. Ini Ustadz besarkan lagi. Nah, di sini kembali lagi, ini ada yang namanya menu sis. Ini gunanya untuk memperbesar daripada font. Ini ukurannya 11, kita besarkan 18, otomatis akan lebih besar, 20 lebih besar, dan ya seterusnya akan lebih besar. Itu untuk ukuran ini ukuran lah ya. Tuh, itu seperti itu. Nah,
Selanjutnya ini ada B, bold atau CTRL plus B. Kalau ini diklik, ini karena ini tulisannya sudah bold, jadi nggak tampak terlihat. Ustadz ganti dulu. Misalkan yang kecil ini. Nah ini awalnya seperti ini. Ketika klik ini ya tombol tandanya B atau bold tebal, maka akan lebih tebal. Kalau ini namanya italic, mereng, ini agak sedikit mereng gitu ya. Dan ini underline atau garis bawah, ini seperti itu. Kalau dihilangkan ya berarti tinggal diklik lagi. Nah bisa juga garis bawah bisa dipilih ya. Di sini ada bermacam-macam. Ini misalkan ada garis bawahnya 2. Dan kita bisa juga mengkombinasikan misalkan bold, underline, bold, italic dan underline itu dikombinasikan, maka jadinya akan seperti ini, tebal, miring, ini miring, dan underline ada garis bawahnya. Ini seperti itu. Garis bawahnya bisa dipilih, dihilangkan. Kalau dihilangkan berarti ini diklik lagi ya. Ini milih seperti itu. Kalau misalkan mau yang lain warnanya, underline-nya bisa misalkan saya warna merah, underline-nya merah. Itu seperti itu. Nah ini kalau misalkan nanti di sini ya, itu intinya terkait dengan bold, terus italic dan underline. Kalau bold itu Ctrl B, seperti itu. Kalau italic ini ada I, Ctrl I. Kalau underline Ctrl U. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mouse-nya rusak ataupun apa, bisa menggunakan keyboard Ctrl B, Ctrl U, Ctrl I. Itu akan miring seperti itu. Kalau dihilangkan tinggal dihilangkan saja menggunakan sama Ctrl B untuk bold, begitu juga untuk mengembalikan berarti Ctrl B juga. Itu untuk seperti ini. Yang kedua adalah ini, ada untuk membesarkan, namun kalau ini sebenarnya sama kayak di sini, cuma kalau ini kan sudah memilih gitu ya. Kalau ini itu dari kecil ke besar. Nih. Nah, ini. Terus dan terus. Kalau ini lawannya dikecilin dan seterusnya, itu seperti itu. Jadi hampir sama kayak ini, cuma ini ibaratnya manual, ini tinggal pilih. Nah ini fungsinya nanti Ustadz akan kasih tahu. Yang penting terkait dengan ini, insya Allah sudah paham ya terkait dengan beberapa hal. Nah, Ustadz akan mengajarkan di sini ada subscript dan superscript. Itu untuk apa? Kita contohkan seperti ini. Misalkan ada rumus ya, 2/2 dikali log A. Ini contoh. Bagaimana caranya? Ini kabelnya agak itu ya. Misalkan superscript 2/2 log A2. Ini misalkan, jadi fungsinya untuk mengecilkan, misalkan meter persegi. Ini kenapa kecil? Karena memang ini kondisinya masih di superscript. Ya, ukurannya kecil. Kenapa? Karena fontnya ukuran 11. Kalau diperbesar ya besar. Misalkan 2 kuadrat itu sudah dicontohkan, dan yang lain itu. Ini fungsinya untuk mengecilkan huruf angka, mengecilkan angka atau huruf lebih kecil daripada yang ini. Seperti itu. Ini namanya subscript dan superscript. Dan
Ini kalau yang ini sama, ini sebenarnya untuk apa ya, variasi biar terlihat lebih keren gitu ya. Nanti kita akan coba besok di pembelajaran berikutnya terkait dengan pengaturan desain seperti ini. Yang pertama, yang pada intinya kalau mau desain semua bisa lewat sini yang sudah disediakan, atau bisa klik font di sini. Nah di sini pengaturannya semuanya. Ini ada sampel. Misalnya kita mau kasih strike, nah nanti ada garisnya, atau double scribe ada dua contoh. Nah ini ada dua seperti ini. Intinya kalau mau apa namanya manual bisa lihat di sini, atau bisa diklik di font di sini. Itu beberapa fungsi. Nah ini sangat penting sekali. Jadi kita bisa memilih tipe teks, ukuran teks, dan mau bold, italic atau underline, atau subscript maupun super, ataupun di sini ada strike tuh ya. Jadi nanti dalam pengetikan enggak asal-asalan, karena ketika kita sudah mengetahui fontnya ini, itu akan terlihat lebih bagus, lebih rapi, dan pastinya lebih enak dipandang. Begitu, terima kasih dari Ustadz, sedikit pembelajaran terkait dengan Microsoft Word. Silahkan dipahami, silahkan dipraktekkan di rumah, dan pada saatnya nanti ketika offline ataupun online nanti akan ada ujian terkait dengan beberapa pembelajaran yang berkaitan dengan Microsoft Word. Terima kasih dari Ustadz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.